Yo, what's up dude, ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 24 di bulan 6 ya, 2024 guys. Dan seperti biasa kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang kalian lihat di sini guys, tampak merah ya dengan adanya penurunan di 3,12% guys. Ini cukup lumayan. Dan juga untuk Fear and Greed Index tampaknya ada penurunan juga meskipun tidak terlalu signifikan ya, di 49 sekarang posisinya, masih di area netral, tetapi ini ada penurunan ya untuk transaksi yang terjadi di Bitcoin guys. Nah, di sini kita bisa lihat ya, semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrong yang di sini. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini ada penurunan di 4,85% guys. Dan mempertahankan harganya di 61.193 ya. Nah, nanti pertanyaannya kenapa kok bisa turun? Kalian stay tune aja di sini ya. Dan begitu juga untuk Ethereum tentu saja akan terkena imbasnya ya. Dan penurunan terjadi di 5,1%, disusul oleh BNB di 3,3%. Solana juga turun ya di 5,3%, dan beberapa altcoin kalau kita lihat di sini tampaknya juga ikut-ikutan merah ya, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, dan rata-rata pergerakannya antara 3 sampai 4% ya. Kalian bisa cek sendiri di Coin Market Cap guys. Nah, untuk lebih jelasnya kalau kita lihat ya pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri seperti yang sudah saya prediksikan kemarin ya, kalau kalian mengikuti konten kita. Jadi untuk close candle untuk time frame weekly terlihat di sini ya, ada di bawah MA20 ya untuk time frame weekly-nya. Nah, di sini mengindikasikan bahwa akan ada penurunan lebih lanjut, dan hari ini terjadi yang di-trigger adanya berita tentang Bitcoin ini guys, yang mungkin kurang bagus ya. Tapi berita ini sebenarnya sudah kita peringatkan beberapa waktu yang lalu ya, kalau kalian mengikuti konten kita. Dan sebenarnya hal ini pasti akan terjadi, tinggal menunggu waktu aja guys ya. Nah, di sini untuk pergerakan harganya, kalau kita harus memprediksikan ya sampai mana, kita lihat aja nanti apakah di weekly sekarang ini ya bisa mempertahankan harganya di sekitar $60.000 ke atas ya, maka ada kemungkinan untuk bisa rebound. Tapi kalau nanti untuk lebih dalam lagi, sekitar harga 57 atau $58.000 kemudian close candle-nya di situ, maka akan ada tekanan jual lebih lanjut ya untuk Bitcoin ini. Tapi semuanya bisa terjadi guys ya, dan kita tunggu aja nanti untuk perkembangannya. Oke. Nah, di sini kita sudah mengumpulkan beberapa informasi khususnya tentang penurunan Bitcoin ini. Yang pertama ya, tentu saja di-trigger oleh salah satu platform yang dulu pernah terjadi peretasan dan mengalami kehilangan ribuan Bitcoin guys, yaitu Mt. Gox. Seperti yang dilansir dari harian bitcoin.com, di mana Mt. Gox ini akan mulai mendistribusikan untuk Bitcoin senilai $9 miliar guys ya kepada para kreditur pada bulan Juli, setelah penantian 1 dekade ya dalam penyelesaian peretasan ini guys. Jadi setelah 10 tahun wali amanat dari Mt. Gox ini akhirnya mengumumkan di mana awal Juli ini akan dilakukan pembayaran ya kepada para kreditur yang mengalami kehilangan Bitcoinnya di platform Mt. Gox ini. Jadi sekitar $9 miliar dalam bentuk Bitcoin dan juga $50,8 juta dalam bentuk Bitcoin Cash siap untuk didistribusikan kepada para kreditur Mt. Gox. Dan pembayaran akan dilakukan mulai awal Juli 2024 ini. Demikian pengumuman resmi ya dari Mt. Gox, dan pencairan ini menyusul penantian panjang selama 10 tahun dan 3 bulan oleh para kreditur untuk mendapatkan pembayaran. Dan Mt. Gox berhenti beroperasi pada 24 Februari 2014 ya, ketika menghentikan semua perdagangan dan membuat situs webnya offline. Setelah kehilangan sekitar 850.000 Bitcoin ya, Mt. Gox ini menemukan sekitar 202.000 Bitcoin pada bulan Maret 2014 pada hari Senin ini. Dan wali amanat melaporkan bahwa tim rehabilitasi telah mendedikasikan upaya yang cukup besar ya untuk memastikan bahwa pembayaran akan dilakukan dengan aman dan terjamin. Dan wali amanat menekankan kepatuhan terhadap peraturan keuangan di setiap negara dan komunikasi kepada para pelanggan, mendesak para kreditur untuk tetap bersabar sampai pembayaran dilakukan. Nah, setelah pengumuman tersebut menjadi viral ya, harga Bitcoin turun ya ke level terendah di $60.580 ya per koinnya, dan saat ini aset kripto terkemuka ini berada di atas ambang batas ya di $61.000 setelah penurunan harga guys. Dan memang ya sentimen negatif untuk pencairan Mt. Gox ini sudah diantisipasi ya beberapa tahun ini guys, dan para pecinta kripto ini tentu saja sangat menunggu untuk update-nya, karena ini akan sangat berpengaruh sekali ya terhadap harga Bitcoin itu sendiri, karena kecenderungan dari para kreditur ini pasti akan mencairkan Bitcoin mereka
Karena apa? Karena pada tahun 2014 itu harga Bitcoin masih sangat murah sekali ya. Dan kalau kita bandingkan dengan pergerakan ataupun kenaikan harga Bitcoin di tahun 2024, ini pasti sudah mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan sekali guys ya. Jadi secara psikologis orang ataupun kreditur dari Mt. Gox ini jika sudah mendapatkan aset mereka pasti akan ada aksi jual besar-besaran guys ya. Jadi sebelum terjadinya pendistribusian untuk Mt. Gox ini, maka para investor ya ataupun para holders Bitcoin ini tampaknya ingin mengamankan aset Bitcoin mereka ya, untuk diubah ke aset lain atau mungkin dicairkan dulu ke uang fiat sehingga men-trigger pergerakan harga Bitcoin ini turun pada hari ini guys. Oke. Jadi kita akan pantau bareng-bareng ya untuk Mt. Gox ini karena efeknya sangat signifikan sekali. Dan lebih lanjut kalau kita lihat ya dari Crypto Potato diinformasikan bahwa untuk Bitcoin ini bisa turun di $61.000 karena adanya pembayaran Mt. Gox yang telah lama ditunggu-tunggu ya. Ini akan dimulai di bulan Juli dan di sini diinformasikan beberapa analis ya seperti si Charles Edward di sini, di mana dia telah melakukan share ya untuk keputusan dari Mt. Gox itu. Kalian bisa cek sendiri di sini yang akan dimulai di Juli 2024 nanti ya. Dan tentu saja para followernya pasti akan tahu dan tentu saja ini akan membuat sedikit kepanikan. Dan juga di sini ada si Kyle Chase ya yang merupakan Bitcoin pioneer dan dia juga tampaknya kesal banget ya dengan adanya pencairan sekitar $9 miliar ini ya. Kalian bisa cek sendiri di akun media sosialnya. Jadi efek selain pada tekanan sisi jual ya untuk Bitcoin, para penambang Bitcoin juga telah melepas aset tersebut guys. Dan para penambang atau miners ini juga menjual lebih dari 30.000 Bitcoin senilai sekitar $2 miliar pada bulan Juni ini. Jumlah tertinggi tahun ini ya yang menjatuhkan cadangan ke level terendah 14 tahun kata analis si Carl B. Major. Dan Bitcoin sekarang mendekati level kritis di mana banyak orang akan menyerah pada siklus ini guys, kata analis Titan of Crypto dalam sebuah postingan di X pada 24 Juni seperti yang terlihat di sini. Dan hal ini tentu saja kalau menurut saya sih wajar-wajar aja ya karena pasti akan ada kepanikan di market. Tapi sebagai pecinta kripto khususnya untuk Bitcoin ya, justru ini adalah waktu yang sangat menarik ya dan kita tunggu nanti untuk penurunannya sampai harga berapa dan kita bisa masuk lagi guys ke Bitcoin yang tentu saja sudah mengalami koreksi ataupun diskon harga ya, sehingga kita bisa masuk di harga yang lebih murah lagi guys. Dan tentu saja ya ini para miliarder di luar sana ya seperti MicroStrategy ini pasti sudah mengantisipasi hal ini guys dan sudah mempersiapkan dananya untuk masuk lagi ke Bitcoin guys. Nah ini menarik ya, jadi kita akan update lagi. Dan untuk informasi berikutnya ya lebih lanjut, kalau kita lansir dari Crypto Slate diinformasikan bahwa untuk Coinbase ya ini ada tekanan jual yang cukup meningkat ya karena adanya penurunan harga Bitcoin ini di bawah $61.000 dan telah ada sekitar $100 juta telah dilikuidasi guys. Jadi penurunan yang terjadi pada Bitcoin ini disertai dengan likuidasi besar-besaran di pasar aset digital, di mana data dari CoinGlass mengungkapkan bahwa dalam 24 jam terakhir sekitar $280 juta posisi telah dilikuidasi dengan $260 juta merupakan posisi long. Dalam 1 jam terakhir saja pasar mengalami likuidasi lebih dari $107 juta ya, dengan $103 juta diantaranya merupakan posisi long. Dan Bitcoin mengalami sekitar setengah dari likuidasi ini dengan sekitar $50 juta dilikuidasi, terutama dari posisi buy ini menurut data dari CoinGlass. Dan menurut data dari Glassnode terdapat hampir $15 juta ya dalam tekanan jual spot pada resolusi 10 menit dari Coinbase terbesar sejak 11 Juni guys. Dan pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar tekanan jual berasal dari Coinbase setiap kali Bitcoin turun. Dan tren yang berulang ini menunjukkan bahwa aksi jual besar-besaran di platform ini mungkin merupakan faktor penting yang mendorong penurunan harga Bitcoin baru-baru ini guys. Jadi untuk sementara kita akan melihat ya pergerakan harga Bitcoin ini seperti apa khususnya di awal-awal bulan Juli nanti ya. Dan menurut saya pribadi ya tampaknya di akhir minggu ini akan menjadi waktu yang cukup beresiko ya buat kalian untuk masuk. Jadi kalian tunggu aja dulu sampai adanya pengumuman resmi ataupun dilakukannya pendistribusian untuk Bitcoin kepada para kreditur, karena mungkin di luar sana ya para kreditur dari Mt. Gox ini akan cenderung untuk mencairkan Bitcoin mereka, tapi mungkin juga tidak sedikit yang menghold Bitcoin itu sendiri karena melihat ya potensi yang akan didapatkan untuk beberapa tahun mendatang guys ya, kalau melihat potensi dari Bitcoin itu sendiri. Jadi masih bisa kita asumsikan ya untuk selanjutnya ini bisa dibilang ya agak 50-50 juga ya, tapi kalau melihat secara psikologi ini mungkin untuk penjualan besar-besaran akan terjadi.
Jadi kita harus bersiap ataupun mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan guys. Jadi untuk antisipasi kalian sudah tahu harus bagaimana, dan mari kita pantau bareng-bareng untuk pergerakan Bitcoin ini ke depannya guys. Oke. Kemudian kita beralih ke informasi yang mungkin kalian ingin tahu ya, khususnya buat para airdropper ya. Di mana projectnya di sini cukup menarik yang juga diinformasikan ya oleh bitcoin.com, di mana salah satu project AI Depin yang bernama Grace ini mengimplementasikan distribusi untuk reward ini menggunakan jaringan Solana guys ya. Nah ini menarik guys. Jadi project AI Depin yang bernama Grace ini akan mengandalkan Solana untuk distribusi hadiah dan juga pelacakan untuk asal datanya ya. Di mana Grace ini merupakan sebuah project jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi atau Depin berbasis kecerdasan buatan AI yang memanfaatkan komputer untuk mengikis data ya, atau istilahnya mah sharing data gitu ya. Ini telah mengumumkan penyertaan Solana dalam proses pengumpulan data dan distribusi hadiahnya. Dan baru-baru ini, proyek ini mengumumkan bahwa pengguna harus mengaitkan wallet Solana dengan akun mereka. Dan arahan baru ini terkait dengan kemajuan Grace dalam prosedur pelacakan data, dan menurut sebuah postingan di media sosial dengan implementasi baru ini, maka Grace dapat melacak node yang tepat yang mengikis data dan dari situs mana data tersebut dikikis. Memungkinkan catatan ini terukir secara permanen pada rantai guys ya. Intinya untuk project Grace ini mungkin sangat potensial sekali ya, dan masih ada waktu buat teman-teman semua untuk bisa gabung atau mengerjakan projectnya ya sebelum snapshot nanti guys. Dan menurut informasinya tidak lama lagi ya untuk Grace ini akan segera snapshot ya, ataupun akan selesai untuk testnetnya, dan kita akan lihat seperti apa nanti reward yang akan kita dapatkan guys. Oke. Nah kemudian ada juga ya salah satu project yang juga cukup menarik, yaitu project dari ekosistem TON ya, dimana ekosistem TON ini telah dibanjiri dengan serangan phishing, dan ini ada peringatan ya dari Slomis. Seperti diinformasikan di Cointelegraph ini, dimana platform blockchain yang terhubung dengan Telegram yaitu The Open Network yaitu TON menghadapi tekanan dari meningkatnya serangan phishing pada ekosistemnya, dimana seorang ahli keamanan blockchain telah memperingatkan. Dan menurut pendiri perusahaan keamanan blockchain Slomis, ekosistem untuk TON ini yang menampilkan berbagai aplikasi terdesentralisasi ya dan juga token berdasarkan blockchain TON semakin menjadi sasaran serangan phishing di tengah pertumbuhannya yang bergejolak pada tahun 2024 ini guys. Menurut Xian yang merupakan pendiri dari Slomis ya, ini untuk kerentanan phishing di ekosistem TON terkait dengan akses mudah ke grup pesan oleh penipu yang merupakan tempat mereka memposting tautan phishing ini guys. Jadi akan sangat gampang banget ya buat para phishinger yang ingin melakukan penipuan di Telegram ya khususnya, karena dengan sangat mudahnya untuk bisa membuat akun Telegram, meskipun di situ ada fitur premium, tapi di luar sana masih banyak juga ya grup-grup Telegram yang tidak harus premium untuk bisa gabung di situ guys. Jadi sangat rentan sekali. Jadi kalian harus berhati-hati untuk gabung ya di grup-grup Telegram, dan kita harus pintar-pintar ya untuk menyeleksinya guys ya. Dan bahkan ya, alih-alih mengandalkan kartu SIM, pengguna itu dapat masuk menggunakan nomor anonim ya berbasis blockchain yang tersedia di platform seperti Fragment juga guys. Jadi banyak pilihan untuk bisa masuk ke akun Telegram itu. Dan ekosistem untuk TON menurut TVL ya, ini melonjak 4.500% sejauh ini pada tahun 2024 guys. Dan lonjakan aktivitas phishing di ekosistem TON juga terjadi di tengah pertumbuhan besar-besaran project berbasis TON, termasuk mata uang kripto asli TON, TON Coin, serta token play to earn Notcoin juga guys, yang kemarin sempat ramai ya dan juga hype. Dan permainan clicker serta token seperti Notcoin telah muncul sebagai salah satu pendorong utama ekosistem TON ya pada tahun 2024 yang mendapatkan popularitas besar di kalangan pengguna Telegram. Jadi kita hanya melakukan tap-tap layar aja guys untuk bisa mendapatkan poin, dan poinnya itu bisa dikonversi ke aset digital tersebut guys. Contohnya di sini adalah project dari Notcoin itu sendiri. Dan pada saat artikel ini ditulis ya, ekosistem TON berisi 43 token dengan total kapitalisasi pasar sebesar 19,2 miliar dolar menurut data dari Bitget, dan total nilainya dikunci atau TVL pada berbagai project TON saat ini setara dengan 648 juta dolar ya, naik 4.500% sejak 1 Januari 2024 menurut data dari DeFi lama. Dan di tengah pertumbuhan eksponensial dari TON pada tahun 2024, banyak platform keamanan telah memperingatkan pengguna terhadap serangan phishing dan penipuan ini guys. Oke. Jadi intinya kalian harus berhati-hati untuk bergabung ya di grup-grup Telegram, khususnya untuk grup-grup yang berhubungan dengan aset-aset digital ya, ataupun ada game-game yang mengandalkan HP kalian ya untuk melakukan tap-tap layar atau slide layar
layar. Banyak lah di sana tipe-tipe game-game yang aneh-aneh kayak gitu ya. Dan tentu saja banyak di antara mereka yang scam dan juga hanya memanfaatkan referral doang untuk keperluan engagement ya, khususnya untuk sosial media. Dan tentu saja ini akan sangat menyebalkan sekali ya, karena kita sudah menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, dan mungkin data internet ya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi intinya kalian harus selektif untuk mengerjakan tugas-tugas di ekosistem Ton ya. Cari grup-grup Telegram yang kredibel, yang memberikan rekomendasi project-project bagus ya, sehingga kalian nanti bisa terhindar dari scamming kayak gitu guys. Oke. Jadi untuk informasi hari ini itu cukup dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi, dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.